Ya, assalamualaikum, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, teman-teman. Kali ini spesial ya, konten setahun sekali. Tahun kemarin nggak ada. Iya, tahun kemarin nggak ada sih karena corona ya. Jadi tahun kemarin aku buat sendiri kontennya. Ya meskipun kontennya gitu-gitu aja, tapi ya setidaknya kami berusaha membuat akun ini lebih bermanfaat lah, selain sekedar posting loker-loker gitu. Ya sebenarnya ini salah satu teman saya yang ya kadang tampil di sini juga setahun sekali ya, tapi ini udah 2 tahun ya, karena dia tahun kemarin nggak boleh keluar dari persembunyian gua, lebih tepatnya kayak bunker gitu ya, bukan. Oke, ya wes, masuk ke materinya. Hari ini kita akan coba bahas tentang filosofi stoik. Tapi ini kan filosofi stoik ini akhir-akhir ini sering jadi pembahasan di banyak konten di berbagai macam platform yang notabene ya hubungannya sama kesehatan mental ya, Mas. Karena kayaknya dunia kita hari ini tuh menuntut banyak orang untuk menjadi sempurna atas banyak hal juga ya. Sap. Nah, kurang lebih outlooks cara pandang dunia kita hari ini kan seperti itu ya, yang notabene kita sebagai manusia itu nggak bisa untuk terusan menjadi sempurna di banyak hal gitu ya. Nah, saya akan kasih pengantar juga teman-teman tentang apa itu stoikism. Nah, nanti Mas siapa? Boleh dikenalkan nggak ini? Siapa namanya? Silakan. Monggo. Namanya siapa, Mas? Kalau boleh tahu, Mas. Namanya Ingsun Syam. Itu. Ingsun namanya Syam gitu. Aku Syam gitu ya. Nah, jadi kurang lebih namanya Mas ini seperti itu. Nama lengkap nggak usah tahu ya, karena ya privacy. Nanti sama cari NIK-nya terus sama mintain pinjol nanti kan, kasihan mereka dianya. Ya intinya gitu. Hari ini kita akan bahas tentang ajaran stoikisme ya. Saya akan kasih pengantar tentang apa itu stoikisme. Intinya ya, jadi prinsip dasar dari stoikisme itu kalau dari Wikipedia itu ya Mas, bahwa orang-orang percaya emosi negatif yang orang-orang stoik percaya bahwa emosi negatif yang menghancurkan manusia dihasilkan dari keputusan yang salah. Bahwa seorang sofis atau orang yang memiliki kesempurnaan moral dan intelektual, maksudnya orang yang senang atas keilmuan ya, sofis itu tidak akan pernah mengalami emosi-emosi yang merusak kebahagiaan. Misalnya marah berlebihan, panik berlebihan, sedih berlebihan, dan sebagainya. Seorang stoik seperti kata Epictetus itu filsuf Yunani ya. Kalau dari stoikisme ini kan tentang anjing. Kenapa? Enggak, cut. Sungkan ditelok wong. Cuk. Sat. Kok iso? Aneh gue tenang. Gak masuk akal. Ngene iki lek Wisnu kan. Ugal-ugalan. Ya, Pak. PD-ne gak karu-karuan. Iya kan pedo, aku Wisnu anjing. Ya Allah ternyata. Sakmono tok ya. Mental Lu gak dadi. Wisnu wis mbok training gak karu-karuan lah, aku lah kayak tas selama bertahun-tahun pakai tas kayak konten ini. Oke. Seorang stoik seperti kata Epictetus hendaknya tidak banyak bicara tentang ide-ide besar, apalagi kepada orang-orang awam, melainkan bertindak selaras dengan apa yang dipikirkannya tentang kebaikan. Oke. Hal ini dibedakan dengan istilah filsuf atau filosof, dalam tanda kurung pecinta kebijaksanaan, yang hanya menyukai ide-ide kebijaksanaan, tetapi biasanya gagal melakukan ide-ide kebijaksanaan itu. Stoikisme adalah cara hidup yang menekankan dimensi internal manusia, dimensi diri sendiri, bahwa
seseorang dapat hidup bahagia ketika ia tidak terpengaruh oleh hal-hal di luar dirinya. Nah, jadi stoikisme itu kecenderungannya dia mampu mengontrol apa-apa yang ada dalam dirinya, gitulah intinya, kurang lebih seperti itu. Dan dia itu rasional gitu, memandang dirinya sendiri, bahkan bahwa ada emosi negatif ya dia direlakan gitu aja untuk terungkap gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu prinsip-prinsip dasarnya. Nah, yang mau saya elaborasikan adalah tadi saya sempat ngobrol dikit gitu dengan kawan saya ini tentang stoikisme, terus dia menyadari bahwa ternyata Al-Ghazali itu pada dasarnya sudah menerapkan ini ya. Ya itu gimana Mas? Ya kita awali dulu ya. Pembukaannya itu ya karena manusia sudut pandang dan pengetahuannya itu masing-masing. Maka tingkat pencapaian yang diharapkan ya sesuai dengan apa yang ia konsumsi. Dalam artian apa yang ia ketahui. Kalau saja zaman dari kecil belum tahu jadi miliarder itu bagaimana enaknya, jadi orang yang sukses itu seperti apa kebanggaannya, prestisnya, maka sama tidak akan punya ambisi, punya kekuatan, punya kemauan untuk ke situ. Tapi ketika seseorang itu sudah mengetahui hal itu, kemudian dia memandang dan kemudian dia itu menyangka bahwa hal itu menyenangkan, yang dilihat adalah akhirnya. Dia tidak tahu prosesnya, dia tidak penting. Yang penting saya itu bisa terfantasikan lah, terimajinasikan bahwa ketika saya itu mencapai di taraf tersebut, maka saya sangat senang sekali. Dan hal itu yang kemudian menjadi rancu. Banyak orang yang kemudian tidak bisa menerima kenyataan karena dalam proses inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, berarti setiap perkara yang berat itu nanti dibarengi dengan suatu hal yang yusron, kebahagiaan, kesenangan, keindahan. Tapi ma'al usri jangan sama lepaskan. Berarti kalau kita kembali pada tarkib ya, dalam artian susunan gramatikal Arab itu, di situ ada mubtada, ada khobarnya. Ma'al usri itu sebagai khobar muqaddam, kemudian usra sebagai isimnya inna. Berarti ini adalah suatu hal yang kesinambungan. Kalau memang ada bahagia, itu dibarengi dengan kesusahan dulu. Betul. Nah, orang-orang mencapai taraf yang kemudian tidak bisa menerima karena dia memandang senangnya saja. Dia tidak tahu di balik itu mesti ada suatu hal yang kemudian berat untuk dilakukan, berat untuk dirasakan. Dia kemudian shock di situ, tidak terima di situ dan sebagainya. Imam Ghazali dulu ketika beliau itu sudah istilahnya disadarkan oleh adiknya tentang pentingnya keilmuan hati, beliau kemudian membuat yang namanya kitab Ihya Ulumuddin itu ya. Beliau itu menjabarkan tentang bahasa tawakal saja. Kalau stoikisme itu bahasa baratnya. Kemudian kalau saya terjemahkan dalam bahasa pesantrennya itu ada tawakal. Itu sudah sangat mengakomodir saya kira. Dan Al-Ghazali ketika melakukan hal itu, menuliskan hal itu, alhamdulillah bisa menyembuhkan banyak orang. Iya, karena tadi yang dikatakan di Wikipedia oleh sampean tadi, bahwa tingkat keilmuan yang penting itu. Karena ketika seseorang itu tidak mengetahui, tidak ada keilmuan ke situ, tidak ada pengetahuan ke situ, dalam artian pengetahuan tentang realita sebenarnya, bahwa setiap kesenangan itu pasti dibarengi dengan kesusahan dulu. Tapi sampean kalau lihat di ayatnya, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Mongko ini kalau kita lihatnya, artinya dong. Sesungguhnya setiap kesusahan, setiap bersamaan dengan kesusahan itu ada kemudahan. Dan antara usra dan yusra, di sini ada suatu hal yang asik. Karena fa inna ma'al usri yusra. Usrinya itu buat itu hal yang sama, dalam artian kalau di kitab itu dijelaskannya itu adalah
isim ma'rifat. Kalau isim ma'rifat ditemukan dengan isim ma'rifat yang lain lafadznya sama, maka itu hal yang satu. Tapi kalau isim nakiro tidak ada alnya, innama al usri yusron. Yusron nakiro. Kalau nakiro ketemu dengan nakiro yang lain, maka itu nakiranya berbeda. Maksudnya bagaimana? Kesimpulannya bahwa kesusahan satu, sama ingat ya, itu nanti akan dibarungi, dua kebahagiaan itu akan dibarengi oleh satu kesusahan. Ini sifat rahmatnya Allah. Makanya kalau dari hal itu saja, sebenarnya dengan pengetahuan itu sajalah kita itu sudah menjadi seseorang yang akan legowo. Ketika kita punya, contohnya ditolak oleh orang yang sangat kita cinta, kita dambakan, kita stalking terus IG-nya. Ternyata kita nembak, ditolak. Nah, satu. Nanti kalau satu ini saman sabari, ya, maka ada dua hal yang akan sama dapatkan kebahagiaannya. Itu penting diketahui. Ini mukotimahnya dulu, pendahuluannya dulu. Setelah hal itu, kemudian kita masuk ke bab tawakal. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan fattawakul ibaratun ani i'timadil qalbi alal wakil wahdah. Berarti ketawakalan adalah suatu ungkapan dari menyandarkannya hati kepada wakil, orang yang dipasrai. Contoh, kalau kita terjemahkan tawakal secara mudah itu, saya pasrah ke sampean rokok ini, saya pasrahkan ke sampean. Maka saya ketika sudah pasrah ke sampean, saya itu menyerahkan seluruhnya ini ke sampean. Mau saman apakan, mau saman gimana kan terserah. Lah, kalau konsep tawakal sebagai wakilun itu adalah zat yang ditawakali, zat yang dipasrai. Itu siapa? Allah Ta'ala. Nah, kalau Allah Ta'ala yang kita pasrai, maka selesai urusan. Karena Allah itu sifatnya, kalau di Asmaul Husna ada 99 itu sudah kesempurnaan. Maka ketika kita tawakal ke situ, sempurna. Tidak ada istilahnya, contohnya kalau saya pasrah ke Allah, contoh uang 100.000, ini saya sedekahkan. Saya tidak pakai konsep seperti halnya kalau 100.000 nanti jadi 1 juta. Enggak gitu. Itu dia MLM. Apa itu? Iya. Ilmunya itu Masya Allah. Namanya Wilda atau siapa itu ya Mas? Wilda belakangnya apa? Karena kita itu mengamini hal tersebut dalam artian, ya memang Allah akan membalas. Tapi kalau saman kembalikan lagi, siapa yang ngasih saman uang 100.000? Yang membuat saman kemudian bisa bekerja untuk mendapatkan uang 100.000 itu siapa? Kemudian saman punya niat kerentek di hati untuk bisa bersedekah tentang hal itu juga siapa yang menggerakkan? Nah, nol. Kalau kayak gitu nol manusia. Tapi kalau orang yang bertawakal melakukan hal seperti itu, diserahkan kepada wakil, yaitu Allah Ta'ala, maka dia akan mengharapkan balasannya Allah, benar-benar mengharapkan balasannya Allah itu ya memang dari Allah. Entah nanti dirupakan Allah apa bentuknya, terserah Allah. Tidak ada suatu target harus gini, harus 1 juta, enggak. Kalau kita coba hitung oksigen yang kita konsumsi setiap hari, kalau dirupakan tabung itu habis berapa gitu? Ya. Kan ya berat. Sama kesehatan, gitu. Sama boleh iklan oksigen dan sebagainya. Maka kalau orang yang bertawakal itu ketika menyerahkan hal seperti itu, maka dia itu terus pasrah ke Allah. Bagaimanapun hasilnya, dia tidak punya ekspektasi tinggi. Karena semakin tinggi keinginan kita, maka semakin tinggi juga kekecewaan kita nanti. Tanpa ekspektasi. Karena stoikisme seperti itu kan. Dia tidak tidak fokus pada realitas di luar dirinya, tapi lebih fokus terhadap perasaan-perasaan apa yang timbul di situ, disadari, terus dinikmati, terus habis itu dibiarkan. Makanya kan istilahnya i'timadul qalbi alal wakil. Menyandarkan hatinya itu cuma pada wakilnya saja, pada Allah Ta'ala, pada wakil, orang yang diwakilkan.
Berarti kalau kita menyerahkan rokok tadi contohnya atau uang 100.000 tadi, maka kita serahkan ke Allah saja. Kita pasrahkan benar ke Allah. Kita tidak nunggu balasannya harus berupa apa, tidak nunggu balasannya. Akhirnya tidak kecewa. Stoikisme sebagai bentuk implementasi dari tawakal, maka orang itu akan tenang. Dengan hal itu akan tenang. Ditambah lagi Allah sebagai zat yang kita tawakali, atau Tuhan sebagai zat yang kita tawakali, bahasanya kita itu membuat subjek baru di sini. Membuat subjek baru. Itu kalau dibandingkan dengan subjek atau objek, Mas? Kalau objek kurang pas ya. Kurang gitu pas. Saya tuh khawatir kalau dibahasakan objek. Boleh. Ya. Kita buat yang namanya elaborasi kan gini. Iya. Kita buat subjek baru Allah itu atau Tuhan gitu, maka ya sempurna. Kalau coba saya pasrahkan ke sampean, nanti bisa sama manfaat kan? Betul. Istilahnya kalau orang berusaha, kalau orang pengen membuat usaha, dia sudah punya strategi bisnis yang bagus. Hitungannya di atas kertas sudah sempurna. Tapi kemudian ketika diaplikasikan, ketika dilaksanakan, ternyata tidak sesuai harapan. Itu kalau orang stoikisme, dalam artian orang yang bertawakal, maka dia, oh iya, semua itu dari Allah, semua itu dari Tuhan. Terserah, jadikannya seperti apa ya terserah. Akhirnya tidak kecewa. Istilahnya, oh ya berarti bukan di sini, masih ada opsi yang lain, masih ada jalan-jalan yang lain dan sebagainya. Tapi kecenderungan orang ya, manusia itu kan susah untuk, ya memang tidak mudah lah untuk mencoba menerima perasaan yang timbul itu, self acceptance bahasa psikologisnya itu kan menerima diri sendiri gitu. Itu kan nggak mudah ya, Mas. Mungkin ada ibarah mungkin dari Imam Al-Ghazali gitu tentangnya how to accept yourself, ourselves lah. Gimana caranya untuk mudah menerima diri sendiri. Apa yang harus disadari di situ? Ya, kita itu makhluk gitu saja. Makhluk itu ada penciptanya. Kalau makhluk itu sudah lemah, namanya makhluk, zat yang diciptakan, maka kita itu mau tidak mau kita itu lemah, kita tidak mampu. Maka kita itu harus memasrahkan hal seperti itu kepada zat yang mampu, zat yang lebih kompatibel, lebih hebat. Kalau anak biasanya kan menyandarkan masalah uang sakunya kepada orang tuanya, karena orang tuanya itu lebih hebat, lebih tua, dan pengalamannya lebih banyak, dan dia punya channel yang lebih luas. Nah, ini padahal orang tua itu juga bingung lagi, orang tua. Nah, saya pasrah ke siapa? Nah, makanya secara umum, pasrah ke akun loker. Secara umum, secara global, maka semua itu ya tafwid, dikembalikan semua kepada Allah. Balik lagi ya. Hebatnya apa? Satu lagi, hebatnya apa? Ketika kita memasrahkan itu kepada Allah Ta'ala, maka kita tidak akan kecewa. Betul. Karena Allah itu sudah intihad, sudah sempurna, paling mentok-mentoknya kesempurnaan. Iya, ya puncak dari filsafat itu kan ya itu ketuhanan. Anda muter-muter kemanapun, misalkan belajar filsafat ya, ending-endingnya ke situ. Saman mentok kayak gimana pun ya belajar filsafat ya endingnya ke situ. Kalau Saman belum ke situ berarti Saman belum mentok tuh belajar. Bisa jadi kurang jauh lagi lah gitu. Belajarnya kurang jauh lagi. Kalau ada orang yang ngomong bahwa berfilsafat itu bikin orang sesat, ya berarti dia belum selesai gitu dalam berfilsafat. Justru malah kalau Saman lihat ya dari banyak literatur barat ya ending-endingnya tetap ketuhanan. Bedanya adalah Tuhan yang apa, Tuhan yang mana ini yang jadi keyakinan kita itu kan ya itu balik ke masing-masing ya. Masing-masing. Apakah Tuhannya uang atau Tuhannya pohon-pohon atau Tuhannya matahari lah, itu kan itu entitas yang menjadi konsep berpikir lain lagi gitu. Tapi dalam kerangka akal ya Saman kalau sudah mentok
berpikir ya ending-endingnya di ketuhanan. Iya. Nah, makanya kan pernah dipraktekkan itu ketika ada satu ruangan, di situ diuji ada orang yang ateis dan satunya orang yang beragama. Kemudian di ruangan tersebut dibuat ada gempa. Yang ateis itu bingung. Ketika ada gempa seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Dan ketika orang yang beragama itu ada kejadian kayak gitu, yang dilakukan apa? Menyebut Tuhannya. Iya, karena manusia itu adalah makhluk yang lemah, maka butuh sandaran. Ini dalam kehidupan kita juga sama. Kalau kita mentok dalam suatu hal, jangan menyerah lah. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Balikin lagi, siapa yang bikin kau? Lah, selesai. Karena kalau di bahasa Ihya sendiri, Imam Ghazali itu membahasakan bahwa wakilun, sifat musyabihat itu adalah zat yang muntahal hidayah. Ketika kita serahkan pada Tuhan, muntahal hidayah itu yang paling mentok, paling ujung-ujungnya yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Kalau ada orang mengaku mengislamkan seseorang atau mengkristenkan seseorang dan sebagainya, maka itu semua sebenarnya tidak. Meskipun langkah-langkahnya, tapi yang bisa mengetuk hidayahnya siapa? Kalau sama deal proyek itu bukan karena sama ya? Bukan. Sejatinya gitu. Kemudian ada bahasa muntahal kuwah. Paling kuat. Kalau dibahasakan dengan bahasa paling kuat, ya karena manusia saja sehebat-hebatnya, kayak Fir'aun itu, sehebat-hebatnya Fir'aun, dia itu mati ketika tenggelam, kena air gitu. Atau Namrud meninggalnya karena apa? Karena kemasukan nyamuk, yang nyamuknya itu sayapnya putus satu. Kan ngentai banget gitu. Nyamuk cacat. Nyamuknya tidak normal itu, tidak sehat itu. Namrud yang kemudian merasa gagah itu kalahnya dengan kayak gitu. Dan sebagainya. Ya tanda lah. Kalau Saman mengaku paling kuat, lebih kuat mana sama Fir'aun, lebih kuat mana sama Namrud, itu saja sudah kalah. Dan mereka dikalahkannya itu pakai makhluk-makhluk yang remeh. Nah, kalau Tuhan itu adalah muntahal kuwah, paling ujung-ujungnya kuat itu. Orang ketika memiliki pengetahuan seperti ini, maka jelas dia itu kemudian merujuk masalah-masalahnya ke siapa. Akhirnya dia itu tegar. Makanya istilahnya berserah diri gitu. Sing penting iso rokokan, iso ngopi gitu. Rokokan sik, bos. Seneng nggih konten gini jane seneng, tapi kalau koncone rokokan iso enak. Masalah ya ada, semua ada masalah. Tapi ya kita jalani saja, kita lakukan saja, ikhtiar, sambil menyerahkan diri. Nggak usah terlalu tinggi ekspektasi, nggak terlalu tinggi, nggak perlu banyak menyadarkan pada pikiranmu sendiri yang notabene kamu nggak akan kuat. Ya terus dilakukan saja. Kalau konsep beliau juga Ihya itu contoh masalah rizki. Rizki itu yang sebelum kamu masuk pelajari secara matang. Setelah matang, kemudian kamu persiapkan bahan-bahan terbaiknya. Kemudian semua itu diserahkan kepada Tuhan. Contoh, sampean mau bertani, nanam padi. Maka Saman pelajari ilmu bertani, menanam padi itu seperti apa. Setelah itu, kemudian Saman beli bibit terbaik, beli pupuk terbaik, aliri air terbaik, kemudian serahkan pada Tuhan. Selesai, nanti hasilnya bagaimana, ya terserah. Yang pasti si benih itu enggak kok tumbuh dengan diri sendirinya, tidak, tapi ditumbuhkan. Kita saja ditumbuhkan. Ya. Nggak ada yang ujuk-ujuk karena kau sendiri. Akhirnya enggak kecewa ketika ada hama dan sebagainya, enggak kecewa. Betul. Jadi kita tahu prosesnya, kita sempurnakan, tapi nanti untuk hasilnya terserah. Nah ini mungkin keilmuan yang mungkin harus semakin disadari ya di zaman serba menuntut, di zaman serba instan kali ini gitu. Yang notabene
ya Murah banget tuh. Iya. Ya kan akhirnya ada Indra Kents gitu. Akhirnya Indra Kents tuh yang apa? Ketangkep dia. Nggak ada yang instan guys. Jadi semua itu butuh effort, butuh kepasrahan, butuh proses yang notabene juga ya memuat risetnya masing-masing ya, memuat keilmuannya masing-masing bahasanya gitu. Ya melaku lek di harmoni iki penak menurut. Ya gitu kan. Iya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Istilahnya gini, kalau jalan-jalan mudahnya kalau berpikir masalah rizki dan sebagainya, pendapatan, itu contoh ketika kita punya anak, itu nanti ya rezekinya anak itu lewat kita. Untuk sekolah, Bukan berarti untuk Anda susunya. bukan berarti Anda bikin anak doang terus menyerahkan rezeki si anak itu tanpa Anda ngapa-ngapain. Nah, Ya udah, ya nggak kayak gitu cara berpikirnya. cara berpikir. Kita tetap kerja, tapi kita serahkan. Ya. Iya, contoh itu dulu itu Nabi Musa itu pernah. Nabi Musa itu pernah didatangi sama seseorang yang itu Majusi. Majusi itu penyembah api. Si Majusi itu minta ke Nabi Musa, Musa, saya kasih makan. Saya itu minta makan ke sampean. Saya kelaparan, tidak makan beberapa hari. Sudah lama saya tidak makan. Sama Nabi Musa ditanya, kamu Majusi? Iya, saya Majusi. Berhubung kamu Majusi, tidak boleh kamu makan. Tidak usah tidak usah saya mengasih makan kamu. Pergi. Akhirnya setelah itu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, mengatakan kepada Nabi Musa, Musa, jangan gitu sikapmu. Dia itu pengen makan, kok tidak kamu kasih? Padahal selama ini dia kafir, selama ini dia Majusi menyembah api, tidak menyembahku, itu tetap saya kasih makan. Ya. Tetap saya kasih makan. Ngapain kamu kok bahasanya sebagai nabiku kamu tidak niru aku sama sekali. Kamu siapa? Malah dientahi. Kelas Nabi Musa itu. Nabi. Maka islah kita itu dalam hal seperti itu cerita itu bisa diakses di mana, Mas? Nah, sama coba lihat di nopo nggih, Khosoisun Nabi. Tuh. Kalau Khosoisun Nabi tidak ada, Bos. Enggak ada. Kalau Khosoisun Nabi itu menceritakan Kanjeng Nabi Muhammad. Kitab hikayah-hikayah. Hikayah. Ya. Ya wis ngono lah. Terus. Maka ya kita itu ketika mau contohnya bahasa rezeki kita banyak, maka kalau punya toko, punya warung, carilah karyawan. Oke. Sisihkan tuh. Carilah karyawan. Pasti akan bawa rezeki, betul. Nambah, berarti kan rezeki mereka itu lewat kita juga. Ya, amin ya. Maka profit kita semakin banyak. Saya admin salah satu. Ya wis. Terus. Maka ya enak. Soalnya ya kita itu bagi-bagi lah. Ya, benar. Saya pernah dengar itu juga dari salah satu pengusaha. Mas, kalau dipikir-pikir ya, omset Samen ini kan nggak bisa tuh latar belakang, maksudnya omset bulan kemarin itu nggak bisa Samen itu bikin nambah karyawan itu nggak bisa gitu. Tapi kenapa Samen kok nambah karyawan? Kasarnya yo enggak lah. Yo pasti nambah juga rezekinya. Aku yo bandani anak wong lah bahasanya gaji orang manusia lah dia pasti bawa rezeki juga gitu. Jadi aku nggak khawatir misal nambah karyawan itu aku nggak khawatir gitu. Itu cara berpikir spiritual salah satu pengusaha. Tapi kan ya balik lagi sebetulnya kan ya harus dihitung ya, pakai hitungan. Nggak bisa Anda ujuk-ujuk 1 juta profit 1 juta itu terus mau hire 10 karyawan ujuk-ujuk terus langsung minta di loker Jombang. Wah, jangan. Minta 10 karyawan padahal profitnya cuma 1 juta. Iya. Atau gini, hire banyak karyawan tapi digaji nggak layak. Wah. Nggak bisa hidup mereka sama aja meskipun bontang-banting kerja tiap pagi sampai sore tapi gajinya nggak bisa bikin mereka sejahtera kan ya. Gini, kalau proses pemikirannya gini.
bahwa Tuhan itu punya kebiasaan. Biasanya Tuhan itu kalau memberi orang rezeki itu kayak gini. Itu kebiasaan. Tapi tidak menafikan, tidak meniadakan suatu kejadian ketika seseorang tidak gini, maka dikasih. Contoh masalah kerja. Kebiasaannya Allah itu, kebiasaannya Tuhan itu ngasih rezeki itu ketika seseorang itu mau bekerja. Ya ada, kalau di kitab salaf itu dijelaskannya ada orang itu yang makomnya itu makom tajrid. Itu beda bahasan, Bos. beda Contoh itu. Nah, maksudnya jangan jelasin sini, nanti males mereka ini. Jangan. Gitu ya. Jangan, ini aja udah males loh. Iya kayak gitu. Makanya kita pakai apa ya? Hal yang normal saja. Kan yang istilahnya standar aja udah. Kalau korek itu bisa membakar. Iya. Ini kan juga kebiasaannya Tuhan itu beraksi membakarnya itu ketika bertemunya rokok dengan korek ini. Bertemunya rokok dengan api. Dengan api dari korek. Lah gini. Nah ini kan adatnya, ini kebiasaannya. Udah. Biasanya Allah mau gini. Bisa jadi Allah juga semisal tanpa kita bakar dia bisa kebakar sendiri. Bisa. Tapi kan ini butuh cara berpikir beda lagi. Iya, logika beda. Logika beda lagi. Jangan di sini tapi. Itu urusan keimanan juga. Gitu. Itu jangan di sini. Ya itu adalah. Memang ada hal yang seperti itu. Saya juga sering kali melihat seperti itu, melihat fenomena seperti itu yang notabene kalau di keilmuan barat hal kayak gini nggak bisa dijelasin sama mereka, Mas. Sebenarnya kita itu apa ya, sebagai Indonesia ya, secara keseluruhan ya, sebagai Indonesia secara keseluruhan bangsa, sebagai bangsa kita itu punya kearifan yang tidak dipunyai sama sekali gitu sama orang-orang barat terutama ya. Ya boleh lah mereka punya artificial intelligence, punya algoritma, punya apalagi virtual machine learning dan lain sebagainya itu. Mereka bisa lah sampai ke mana? Ke Mars. Ya. Ya berarti. Nang Mars bangun musola kan sama. Kearifan keilmuan lokal kita itu lebih hebat gitu. Iya, ya sebetulnya itu kan pembelaan. Dhewe gak ngatasi merono bos, gak duwe, gak gelem riset, gak gelem belajar, dhewe mau ya wis lah ngene-ngene ae, pemerintahnya korup ya biarin ngono kan. Semangat pokoknya. Semangat kerja. Tapi ya sudah lah. Kalau ya balik lagi ke stoikisme tadi kan bahwa pemaknaan hidup manusia. Kalau menurut Imam Al-Ghazali apa yang menjadi tujuan manusia pada dasarnya gitu. Ya, contohnya kalau dibahasakan di hadis itu Rasulullah mengatakan tolabul halal faridatun ba'da faridatin. Mencari rezeki yang halal itu kefarduan, kewajiban. Setelah kewajiban seperti hanya sholat fardu, puasa fardu dan sebagainya. Puasa Ramadan kan puasa fardu. Nah, mencari rezeki halal itu adalah kewajiban juga. Berarti dalam artian bagaimana? Karena untuk mempertahankan kita sebagai manusia agar tetap eksis di dunia, dalam artian masih tetap hidup, harus makan juga. Maka kita itu melakukan hal itu, bekerja. Oke, kita lanjut. Tadi maaf baterainya habis. Jadi harus di-charge. Iya. Oke. Monggo. Tolabul halal faridatun ba'da faridatin. Maka ketika kita mencari rezeki yang halal itu juga termasuk bentuk kita untuk menjaga keeksistensian kita di dunia. Agar kita tetap bisa hidup, kita harus makan. Caranya makan itu harus punya uang. Caranya punya uang itu harus kerja. Maka simpelnya kalau samanya itu bekerja biar menjadi suatu bentuk ibadah. Dalam artian manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka jenis kerja kita itu harus ibadah. Maka sama niati, saya bekerja untuk mempertahankan kehidupan saya sebagai manusia. Itu sudah bentuk ibadah. Ya maaf ya, kita dekat sama itu track
trek-trekan apa motocross. Kita pertahankan hal seperti itu. Maka dengan bekerja kita itu bisa beribadah. Kita tidak keluarlah dari rel wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selesai. Sampai menjadi pribadi yang hebat nanti. Itu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Mungkin ada kesimpulan mungkin Mas, stoikisme dan itu tadi prinsip Imam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin. Kesimpulannya, stoikisme itu adalah bentuk kita agar tidak pernah putus asa, karena ketika kita itu dengan stoikisme itu bisa menerima hasil seperti apapun tentang usaha-usaha kita. Orang yang gagal dalam berstoikisme dikarenakan mereka itu masih kurang pengetahuan. Makanya digali lagi knowledge-nya, pengetahuannya digali lagi. Knowledge Agar kita itu bisa lebih tenang, lebih enjoy dalam hidup. Wis toh. Hidup itu yang asik aja loh. Kerja ya asik gitu. Semuanya asik. Nggak usah target-targetan. Kalau ada target ya kalau itu Saman paksakan ada target ya nggak masalah, tapi kalau nggak terwujud jangan kecewa. Karena Saman itu tugasnya berusaha saja. Dan jadikan usaha yang kita lakukan, bentuk kerja keras kita dalam bekerja dan sebagainya adalah bentuk kita beribadah. Itu akan punya nilai yang lebih gitu ya. Nanti hasilnya juga akan beda pasti. Pastilah, pasti akan beda. Yang melibatkan unsur lain di luar diri kita itu kan ya seharusnya gitu. Iyalah. Oke, terima kasih teman-teman. Lumayan ini berapa menit ya? 30-an menit, nggak sampai sih. Ada beberapa yang harus di-cut, tapi ya sudahlah. Kayaknya nanti syuting lagi atau enggak nih? Terserah. Oke, boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.